Halo Potters, balik lagi di Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila. Nah, tadi kan kita bahas papa, mama, sama anaknya terus nih. Itu kan 3 sudut pandang. Kurangin 1 sudut pandang. Ini anaknya ini dulu. Sudut pandang. Ini kalau ngomongin papa mama nih, itu kan hubungan suami istri. Iya pasti, papa mama. Iya betul. Sekarang gue nggak ngerti. Iya. Ya kan kalau papa mama tuh suami Biar lu istri. tahu Kan? rasanya kayak gimana ya kan Oh, kalau gitu kita ya. nyelelet kan. Tapi kan kalau itu bener. Iya. Beda Ya, bisa. 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 Nah, biasanya nih, Hmm. tadi kalau misalnya bukan papa mama, cerai dong berarti. Iya, mantan suami mantan istri. Mantan suami Kalau mantan. ini Tapi Ini juga nih yang nggak ada tuh mantan anak. Oh, itu makanya mantan suami mantan istri nih kadang-kadang yang mempengaruhi jiwa si anaknya juga nih. ya Selain mempengaruhi jiwa mereka berdua ya karena ya namanya perpisahan gitu. Ya siapapun yang bermasalah tetap anak jadi korban lah. sekarang ini kalau gue lihat dia itu banyaknya menikah muda. Ya nggak sih? Oh iya, apalagi pandemi tuh banyak Iya, banget berita banyak banget nikah ya kan? muda. Pernikahan muda banyak banget pas banget. Iya, SMA Terus- udah nikah gitu kan. Tingkat perceraian juga tinggi. Iya. Bingung kan? Maksudnya gue masih bingung aja pada saat menikah muda apalagi. Apalagi Kayak menikah gitu. muda ya kan? Buru-buru menyatukan tapi akhirnya pisah juga gitu ya. Sebenarnya nikah muda kalau emang benar pemahaman dan pokoknya masing-masing udah pada paham gitu ya. Esensi Ya, nikah prinsip. tuh ya nggak masalah sebetulnya. Kan yang jadi masalah kan mereka udah siap belum luar dalamnya gitu. Secara mental. Secara mental, berarti. pengetahuan juga minimal Terus knowledge lah. finance juga kan ngaruh Iya. ya. Iya, ngaruh Itu banget. pengaruh sekali lah. Karena sekarang gitu ngebesarin atau membangun sebuah keluarga atau bahkan membesarkan anak itu nggak mudah. Kalau kata papa mamaku, membesarkan anak itu kerjaan seumur hidup. Bukan cuma 9 bulan bawa di perut, terus dikeluarin kelar gitu. Iya, apalagi kalau nikah muda nih. Misalnya teman-temannya masih belum nikah, ada yang kuliah, ada yang main. Kan lihat, aduh temen-temen masih main. Jadi kayak kesannya tertinggal ya. Padahal mereka sendiri juga yang memutuskan untuk nikah muda gitu. Jadi kan goyah, aduh gimana Tapi ya. ada pengaruhnya juga sehingga banyak perceraian. Artinya banyak yang menikah muda sama tingkat perceraian tinggi, gue rasa nyambung banget tuh. Gue rasa ya nyambung banget. Apalagi kalau itu dilakukan sama artis-artis. Selebritis gitu Ya. Yang ya. putus nyambung. Iya. Tapi putus nyambungnya itu pernikahan gitu ya. Iya, itu Gile, orang lain putus nyambungnya pacaran, mereka mau putus nyambungnya pernikahan. tiba-tiba gitu kan. Profesi juga mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, ya lingkungan paling dekat ya keluarga kita sendiri kan. Itu kadang pengaruh-pengaruh itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berdampak juga dalam pengambilan keputusan, entah itu sebagai kepala rumah tangga, entah itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, minimnya informasi yang mereka milikin itu yang membuat jadi tingkat kedewasaan untuk bisa membangun sebuah rumah tangga itu menurut gue jadi makin rumit. Iya, betul. Makin rumit tuh. Apalagi kalau itu, kalau ada masalah nih, suami sama istri, jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Meskipun orang tua sendiri. Oh, iya. Katanya, Kadang-kadang ada yang curhat sama ibunya, terus ibunya bilang, ngapain sih boleh sama dia, udahan aja. katanya paling nggak boleh tuh nyeritain kejelekan pasangan ke orang lain ya. Iya, pokoknya ada masalah di dua ini nggak boleh ada orang ketiga aja. Meskipun itu orang tua sendiri, atau keluarga sendiri. Terus pas kita juga misalnya, gue baru tau misalnya kalau kita lagi nonton film gitu kan, anak kita tuh nggak boleh sembarangan nonton gitu. Kayak misalnya kalau kita nonton di TV misalnya ada usia kan, batasan usia ya. Ada BO, Nonton 13 plus. ya kan. Netflix sekarang mah ya, Kayak gitu. udah bukan nonton TV lagi. Iya, Netflix seperti itu. drakor. Itu kan ada tuh. Kenapa? Karena yang menjadi masalah adalah kemudian anak ini menjadi korban. Itu kan yang tadi lo Korban ngomong, gimana? bro. Ya dia jadi ngerasain apa yang ditonton dia, oh harus begitu gitu. Oh, Ya kan? iya. Sometimes karena kemudahan, sekali lagi karena kemudahan informasi, akhirnya karena kita nonton, kita nggak tahu kita nonton sama siapa gitu. Kita tonton yang kita suka aja nih misalnya. Kita nggak peduli bahwa misalnya ada siapa di situ. Akhirnya dia mikir bahwa yang di depan itu adalah oh harus gitu ya. Misalnya ada penikaman, misalnya ternyata thriller. Oh iya. Ya kan, filmnya film thriller gitu misalnya. Kemana-mana harus bawa pistol, biar aman. Oh, serem
adegan-adegan yang menurut kita itu tidak menjadi sesuatu yang harus dikonsumsi sama anak kecil misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena apalagi yang dilihat di depan atau didengar adalah orang tua kita sendiri berantem. Oh iya, yang terima sendiri. Ya kan berantem di depan anak atau pencak silat atau minimal saling maki lah. Sekali lagi hubungan orang tua dan anak butuh pengalaman dan menyikapinya bagaimana. Itu yang jadi sesuatu yang harus dipikirin tuh. Saya kita ngomongin bokap apa nyokap, ada anak kesayangan. Ya. Istilah-istilah Pokoknya kayak gitu kalau udah ada yang dominan, lebih dominan tuh biasanya jadi negatif karena berlebihan biasanya kalau udah ada yang satu dominan. Misalnya dari papa sama mama yang dominannya cuma satu. Kalau dominan dua-duanya mungkin anaknya cuma jadi keras kepala, egois kayak papa mamanya misalnya. Tapi kalau udah dominan satu, terus si anaknya merasa, oh kalau gua jadi punya pasangan, gua tuh harus yang ngalah. Karena mama gue dulu ngalah gitu. Jadi merasa rendah diri, confidence-nya nggak ada, lama-kelamaan hilang, nggak percaya diri gitu. Jadi kayak kalau udah dapet pacar toksiknya, dia merasa, oh memang kayak gini loh hubungan yang bener tuh gitu. Itu kan jadi kebiasaan kan. Karena ngelihat orang tuanya yang satu dominan banget, yang satu ngalah mulu dari dulunya. Gitu. Iya, duplikasi. Balik lagi. Banyak hal yang gue dapet biasanya adalah sebuah cerita atau pengalaman yang kita nggak pernah alamin. Kayak gue misalnya orang tua itu nggak selalu ayah atau ibu. Orang tua itu bisa kakek, nenek, ayahnya bokap, ayahnya orang tuanya temennya kita. Susah Pak, itu panjang banget. Ayahnya orang tuanya temennya kita temen gitu. Anaknya Misalnya kita lu punya orang gitu. tua gitu misalnya. Itu kan bisa jadi orang tua kita juga. Orang tua angkat. Gitu ya berarti dari manapun itu kita harus belajar bagaimana menjadi mereka karena suatu saat kita akan jadi mereka juga. Gue mungkin nggak bisa ngomong kata-kata karma ya. Tapi misalnya gini, lu sebagai anak suatu saat lu bakal jadi orang tua. Iya. Lu belajar menjadi orang tua pada saat menjadi seorang anak. Karena pada saat lu menjadi orang tua, lu pernah menjadi anak yang seperti apa. Jadi pikirin pada saat lu harus ngomongin hal-hal apapun itu kepada orang tua lu. Karena pada saat nanti lu bakal jadi mereka. Kebayang kalau itu dilakuin sama anak lu. Iya, apalagi kalau bikin sakit hati. Wah. Dan itu bukan karma loh, masalahnya ini adalah masalah attitude gitu. Iya, attitude. Jadi menjadi orang tua itu adalah sebuah kebiasaan yang harus dibangun. Sebetulnya menjadi dewasa kan begitu, menjadi mandiri seperti yang lu bilang. Ketika kita harus menyontoh, kita harus bisa menyontoh dari semua situasi. Ketika situasinya lagi kayak gimana, apa keputusan yang dia buat, keputusan yang kayak gimana, kita harus buatnya kayak gimana. Jadi pengalaman itu suatu hal yang harus selalu dipelajarin, termasuk pengalaman menjadi seorang anak. Pengalaman menjadi seorang tua ya kita belum pernah ngalamin, ya nggak sih? Tapi kita harus belajar dari kebenaran mereka, kesalahan mereka. Nggak, kan kita sudah sama-sama tahu tidak ada manusia yang sempurna termasuk orang tua kita. Betul. Mereka lakukan yang terbaik. Sebaik bagaimana mereka bisa punya mimpi bahwa anak itu akan jauh lebih baik daripada kita. Sama dulu pernah cerita. Apa? Ada sekeluarga. Jadi si kakeknya nebeng di rumah mereka. Jadi dari ayahnya si anak itu. Sama si orang tua ini diperlakuin, udah bapak di meja sendiri. Dia nggak mau makan bareng. Dia pengen cuma sama anak sama istrinya. Kenapa? Nah gitu kan. Nah, pokoknya tiap makan pagi, siang, malam pun ada meja sendiri. Suatu saat anaknya lagi main, ketok-ketok kayu gitu. Dia bilang, ngapain nak? Lagi bikin meja nanti buat ayah dewasa. Waduh, serem. Dia udah nyiapin. Wah. Jadi voters apapun yang lu rasain kepada orang tua lu, ya, gue bisa bilang begini.
sekeren-kerennya orang tua kita, mereka bermimpi kita lebih keren dari mereka. Benar. Jadi itu dia saya Kelly Shu, provokator profesional Festival Aspirasi. Bye Bewok, spektator sporadis. Saya Mike Kistro, inspirator romantis. Dari Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila, gila, gila.